Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dr. Demega Pramesti dengan NIM 211704167. Nah, di sini saya akan membawakan materi etika bisnis dari bab 1 sampai dengan bab 6. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu tentang pendahuluan etika bisnis. Definisi etika bisnis yaitu etika bisnis adalah bagaimana seseorang wirausahawan menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip moral yang tepat. Dan etika bisnis mencakup hal-hal seperti kejujuran dalam menjalankan bisnis, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian perkembangan etika bisnis. Nah, perkembangan etika bisnis di dunia dan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Perkembangan etika bisnis di Indonesia, yaitu di Indonesia kesadaran akan etika bisnis muncul pada tahun 1997, yaitu ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Nah, pada saat itu banyak perusahaan mengalami masalah keuangan dan banyak yang mengambil tindakan tidak etis dalam menjalankan bisnis mereka. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan undang-undang yang dimana tentang perseorangan terbatas yang menekankan pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, semenjak saat itu perusahaan Indonesia semakin menyadari bahwa pentingnya menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab, terutama dalam hal keberlanjutan lingkungan dan hak asasi manusia. Kemudian bab 2 yaitu mengenai teori-teori etika bisnis. Nah, di sini terdapat teori utilitarisme. Teori utilitarisme ini adalah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak dalam konteks bisnis modern. Kemudian teori yang kedua yaitu teori deontologi, di mana teori deontologi ini adalah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang sesuai dengan kewajiban moral atau prinsip yang terdapat di dalamnya tanpa mempertimbangkan akibat atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam konteks bisnis modern, teori deontologi dapat diaplikasikan dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan kewajiban moral dan prinsip-prinsip yang relevan dalam konteks bisnis. Kemudian bab 3 yaitu perilaku etis dan tidak etis. Perilaku etis dalam dunia ini yaitu seperti saling support sesama rekan kerja, saling menghargai, dan masih banyak lagi. Kemudian perilaku tidak etis yaitu seperti mencuri ide bisnis, tidak menghargai pendapat orang lain, dan hanya membandingkan diri sendiri. Kemudian bab 4 yaitu arah bisnis dan tujuan penerapan etika bisnis. Kemudian terdapat teori normatif, yaitu teori normatif adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana manusia harus bertindak. Dalam etika bisnis, teori normatif diterapkan untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan etis. Dan teori deskriptif yaitu sebuah etika dalam studi tentang perilaku manusia dalam konteks dan bagaimana orang memandang perilaku tersebut. Deskripsi etika ini dapat membantu kita memahami bagaimana orang membuat keputusan etis dalam kegiatan bisnis. Kemudian bab 5 yaitu etika dalam bisnis internasional. Nah, terdapat yang namanya whistleblowing. Nah, whistleblowing ini adalah tindakan suatu badan swasta atau publik yang mengeluarkan informasi mengungkap kasus korupsi berbahaya kepada publik. Nah, di sisi lain adalah individu yang melaporkan dugaan penipuan ini, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau penyelenggaraan hukum atau kode etik dalam suatu organisasi kepada publik atau otoritas terkait. Nah, sejauh ini banyak peneliti tentang whistleblowing namun masih minim dilakukan di Indonesia, khususnya pada organisasi sektor publik. Kemudian bab 6 yaitu sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Nah, etika bisnis dalam ajaran agama mengajarkan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan, sedangkan filosofi dalam etika mengajarkan akal budi yang baik dan budaya berisi nilai norma dalam perilaku etis, serta hukum dalam etika yaitu hukum yang berisi tentang mengatur kegiatan ekonomi.
Nah, sekian pemaparan materi saya dari bab 1 sampai dengan bab 6. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.